You will never win. Halo, jumpa lagi di channel kami. Kali ini kita kedatangan The Tracker hijau yang mau dikasih full decal ya. Seperti biasa kita bersihkan dulu bagian yang mau dipasang. Kita awali dari belakang ya. Kita pasin dulu. Setelah pas baru kita gesut. Ini kita pakai alatnya namanya rakel. Kalau teman-teman yang belum tahu namanya, kalau mungkin tukang stiker sudah pada tahu namanya rakel. Nah, sekarang kita panasin pakai hot gun untuk ujung-ujungnya biar rata atau halus. Nah, kita mulai rapikan bagian-bagian yang terlihat menggelembung pakai hot gun ya, biar istilahnya kalau orang Jawa itu biar nggak kisut. Nah, ini untuk laminasinya kita pakai laminasi glossy ya, jadi kelihatan mengkilap. Kalau untuk pemesanan sih sesuai permintaan customer biasanya, tapi yang paling sering laminasi glossy. Oh ya, untuk sekedar info, ini pakai decal full body. Decal full wrap itu istilahnya menutupi seluruh permukaan body, jadi bukan seperti decal kit. Kita lanjut ke bagian depan. Nah, seperti tadi ya, sebelum kita gosok kita tempel sampai pas dulu, baru kita gosok. Nah, kita sesuaikan dulu, nanti kalau sudah pas baru kita hajar. Kurang lebih sama prosesnya, hanya beda bentuk saja. Nah, nanti setelah ini kita lepas, kita tekuk ke dalam. Biar apa? Biar warna aslinya itu nggak kelihatan. Jadi nanti warnanya itu hitam semua. Yang tadi awalnya putih, kita tekuk ke dalam. Biasanya itu untuk penekukan ke dalamnya itu minimal 1 cm lah. Bisa lebih juga nggak apa-apa, lumayan kuat juga kok kalau untuk 1 cm. Ya, pastiin semua mulai dari sisi depan belakang itu kita tekuk. Nah, beralih kita ke sisi samping. Untuk cara pemasangannya juga sama, kita cuma butuh kesabaran aja, nggak perlu terburu-buru, nanti gesutnya banyak gelembungnya kalau terburu-buru. Nyantai, enjoy, yang pasti yang punya itu nggak kecewa hasilnya nanti, biar pelan, yang penting bagus. Setelah itu kita potong bagian yang pas sekatnya ya, itu kan bagiannya itu bisa dipisah. Nah, itu kita potong nanti biar mempermudah untuk pemasangan dan juga untuk merapikan bagian pinggir-pinggirnya. Oh iya, untuk desain kebetulan customer bawa desain sendiri atau ngambil dari Google lalu dikasihkan ke kita cuma disuruh mengaplikasikan aja. Sebenarnya bisa custom desain ke kita, cuman ya terserah customernya mau mintanya kayak gimana. Mungkin kawan-kawan yang mau bikin decal desain yang
limited mungkin kita bisa mendesainkan sesuai arahan pemesan. Awas jangan ditiru ya, ini khusus untuk yang udah pro aja, itu yang pakai gigit cutter itu. Kita tekuk ke dalam kurang lebih 1 cm. Nah lanjut ke bagian samping, bagian depan seperti yang tadi ya, kita pasin dulu. Nah langsung kita ajar, kita gesut. Untuk karet rakelnya itu yang baru ya, biar nggak baret-baret nanti. Kalau udah lama biasanya udah mau hampir habis, bisa baret-baret nanti. Nah ini yang proses penepukan untuk bagian panel yang depan tadi, yang dilepas tadi. Oke selesai, lanjut sampingnya masih tetap dengan cara yang sama. Setelah dipasin baru kita gosok pelan-pelan, nggak perlu terburu-buru ya. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Sebelum kita pasang, yang pastinya kita bersihin dulu ya, seperti debu dan minyak mungkin. Nah kita ambil pas tengah dulu, kita buka stikernya, kita ambil bagian tengah itu buat pasin itu posisi asnya. Oke kita percepat ya ini buat ngepasinnya ini. Setelah pas nanti kita gosok. Kita potong untuk bagian yang dalam ini ya. Sebenarnya sih untuk pemasangan lebih bagusnya itu dipotong biar nggak menggelembung nantinya. Kalau menggelembung kemasukan air. Nah kalau pas dipotong ini dia itu aman, tapi minusnya nanti lama kelamaan dia akan kelihatan putihnya. Tapi untuk nilai plusnya itu nggak menggelembung, jadi lebih awet. Mungkin cara pemasangannya setiap stikeran itu berbeda-beda, tapi intinya ya sama lah. Yang dicari itu pastinya yang rapi, bagus. Nah selesai bagian belakang, pindah lagi ke bagian depan. Untuk bagian melengkungnya ini pakai hot gun ya, kita panasin, kita gosok pelan-pelan, kita ratain. Kita lanjut ke bagian tangki depan. Nah untuk tangki ini kita pakai bahan pendek yang 45 cm
Jadi lebih awetnya itu kita sambung samping ya. Sebenarnya bisa kita los tanpa sambungan, tapi kita cari awetnya aja kita. Untuk pemasangan dekal full itu memakan waktu cukup lama ya, ketimbang untuk dekal yang kit, karena kita harus bongkar, kita tekuk ke dalam, jadi agak lama pemasangan, dan harganya pun berbeda, lebih mahal dekal full daripada dekal kit. Kita lanjut ke bagian depan. Seperti biasa kita bersihin dulu debu-debu dan minyak, kita pakai bensin. Nah sama seperti belakang, ambil as tengahnya dulu, kita pasin sambil kita geser-geser. Setelah pas baru kita kesut ya. Demikian tadi, bukan tutorial ya, apa ya, step pemasangan, step atau langkah-langkah pemasangan dekal KLX The Tracker. Untuk kawan-kawan yang mau pesan juga bisa, dan kawan-kawan stikeran mungkin ada tips dan trik pemasangan yang lebih bagus, rapi dan lebih cepat, bisa komen di bawah ya. Kita tunggu saran dan kritiknya. Saran dan kritik sampean sangat membantu kami biar kami bisa berkembang. Oke, terima kasih telah menonton video kami, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.